Situasi di Timur Tengah makin memanas, seperti yang dikatakan oleh Peter Brian Hegseth, Menteri Pertahanan Amerika Serikat. Bush President Draft, our warriors on the front line. This is your moment. This is the generational turning point America has waited for since 1979, and since the rudderless wars of hubris, my generation, our generation, endured. Di pangkalan militer AS di Bahrain dan UEA, perintah itu akhirnya datang. Siapkan 20.000 pasukan untuk kesiapan tempur penuh dalam operasi di Selat Hormuz. Truk-truk pengangkut tiba di barak saat fajar mulai menyingsing. Para prajurit bergerak dengan penuh tujuan, memuat ransel berisi seragam cadangan, perlengkapan kebersihan, perlengkapan pertolongan pertama, ransum, dan kebutuhan pribadi. Mereka telah diberitahu bahwa mereka akan menuju Timur Tengah untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Tidak ada yang bertanya. Mereka hanya naik ke truk dan berangkat menuju lapangan terbang. Pada saat yang sama, unit-unit lintas udara menjalani ritual mereka sendiri. Para penerjun payung memasang parachut utama di punggung dan parachut cadangan di dada. Mereka membawa senjata dalam tas senapan lunak yang disampirkan di bahu bersama ransel tempur. Mereka membentuk dua barisan panjang dan berbaris menuju pesawat C-17 Globemaster III yang menunggu di landasan dengan ram diturunkan. Para penerjun payung ini akan terbang ke area operasi, melompat dan mendarat sebelum sebagian besar pasukan konvensional tiba. Di lapangan terbang terpisah, kru darat memuat persenjataan berat ke dalam B-52H Stratofortress untuk dukungan serangan jarak jauh. Bom serbaguna Mark 84 seberat 2.000 pon, masing-masing hampir sepanjang 13 kaki, diangkat satu persatu ke peluncur putar internal dan pilon sayap eksternal. Forklift dan pemuat bom memandu setiap senjata ke posisinya, mengunci kait pemasangan, menghubungkan kabel pengaktifan dan mengamankannya dengan tepat. Di ruang kru, pilot dan awak menguji masker oksigen, memverifikasi regulator, serta mengemas tas pribadi berisi air, makanan ringan, peta, daftar periksa, sarung tangan cadangan dan perlengkapan bertahan hidup untuk penerbangan yang dapat berlangsung lebih dari 12 jam. Ketika panggilan itu datang, para kru berjalan menuju pesawat pembom, menyimpan perlengkapan mereka, naik ke dek atas dan duduk di kursi pelontar. Kedelapan turbofan berputar satu persatu. Pesawat pembom berat itu melaju, berbaris dan lepas landas. Perlahan menanjak di bawah beban muatan bom penuh. Di atas kapal induk di Teluk, marinir bersiap untuk keberangkatan mereka sendiri. Helikopter CH-53E Super Stallion mereka terparkir di dek penerbangan dengan rotor terlipat. Marinir mengambil perlengkapan, menaiki tangga dan berjalan melintasi dek untuk naik. Rotor dibuka, mesin dinyalakan dan helikopter besar itu lepas landas menuju pedalaman untuk bergabung dengan unit-unit terdepan. Di lapangan udara sekutu di seluruh wilayah, helikopter UH-60 Black Hawk terbang berpasangan dan berkelompok, mengangkut pasukan tambahan dari pangkalan persiapan ke posisi terdepan yang lebih dekat ke selat. Penerbangan berlangsung singkat, konstan dan presisi. Mendarat, menurunkan, terbang kembali, menjemput lebih banyak, lalu mengulang. Ketika C-17 yang membawa pasukan terjun payung mencapai zona pendaratan di dekat Selat Hormuz, para instruktur terjun memberikan perintah. Pasukan berdiri, memasang tali pengaman, memeriksa tali statis dan mulai melompat satu persatu. Parachut terbuka membentuk barisan panjang di belakang pesawat. Dalam beberapa menit, seluruh pasukan telah berada di darat, berkumpul kembali dan bergerak menuju titik kumpul. Setelah menurunkan pasukan terjun payung, pesawat C-17 melanjutkan perjalanan ke lapangan udara sekutu, mendarat, menurunkan ram dan menurunkan kendaraan serta peralatan pendukung. Semua unit berkumpul di posisi yang telah ditentukan. Pasukan terjun payung yang melakukan penerjunan bergabung dengan kendaraan dan perbekalan yang tiba melalui udara. Marinir yang diterbangkan dengan CH-53 mencapai sektor yang telah ditentukan. Tentara yang diangkut dengan Black Hawk sudah berada di pos mereka. Peralatan berat dan kendaraan lapis baja tiba melalui penerbangan lanjutan. Semua personel memulai proses membangun posisi, menggali parit, menyiapkan komunikasi, mendistribusikan amunisi, serta mendirikan camp yang akan berfungsi sebagai basis operasi mereka. Pasukan kini sepenuhnya berkumpul, dilengkapi, dan siap untuk bertempur. Kapten Alex Rivera berdiri di anjungan USS Tripoli, menyaksikan persiapan terakhir. Letnan Sarah Klein melakukan pemeriksaan akhir pada MH-53E Sea Dragon miliknya. Kepala Bintara Marcus Hayes memberikan pengarahan terakhir kepada tim rangernya. 20.000 marinir dan ranger Amerika Serikat kini berada di posisi mereka.
Perintah telah diberikan. Serangan terhadap situs rudal pantai Iran pun dimulai. Gelombang pertama menghantam garis pantai di bawah perlindungan tembakan dari helikopter tempur. Pasukan berhamburan keluar, sementara LCAC bergerak cepat menuju pedalaman. Kepala Hayes memimpin pasukan rangernya menyusuri pantai menuju lokasi rudal pertama. Letnan Klein membelokkan Sea Dragon-nya dengan tajam, melepaskan tembakan roket secara presisi. Satu persatu peluncur rudal pantai dihancurkan. Susunan radar runtuh dalam kepulan asap dan api. Ancaman terhadap selat itu dihapus secara sistematis. Gelombang demi gelombang bergerak semakin dalam. Kompleks rudal utama kedua jatuh di bawah serangan terkoordinasi yang sama. Saat matahari mulai terbenam, setiap lokasi rudal pantai di dekat Selat Hormuz telah dinetralisir. Kapten Rivera mengeluarkan ultimatum terakhir dari posisi yang telah direbut. Kalian membuka selat, tetapi tetap mempertahankan rudal-rudalnya. Kini kalian telah kehilangan kemampuan itu. Menyerah sepenuhnya, atau kami akan melumpuhkan jaringan listrik. Pasukan gabungan bergerak menuju pembangkit listrik. 20.000 marinir dan ranger maju di bawah perlindungan udara yang berkelanjutan. Pembangkit listrik utama pertama diamankan tanpa merusak infrastruktur penting. Yang kedua dan terbesar segera menyusul. Kedua fasilitas tersebut kini berada di bawah kendali Amerika. Beberapa menit kemudian, bendera merah mulai berkibar di berbagai wilayah Iran. Penyerahan penuh diumumkan. Ancaman rudal pantai telah lenyap. Pembangkit listrik tetap utuh. Selat Hormuz terbuka dan aman. Sinar matahari keemasan menyinari wilayah yang telah direbut saat Kapten Rivera berjalan di antara pasukannya, berjabat tangan dengan Letnan Klein dan Kepala Hayes. Kelelahan bercampur dengan kebanggaan terpancar dari setiap wajah. Bendera Amerika berkibar tinggi di atas menara kontrol utama. 20.000 marinir dan ranger berdiri tegak, menyaksikan kapal-kapal tanker dunia kembali berlayar bebas melalui selat yang telah mereka amankan. Saat matahari terbenam dalam semburat oranye dan emas, Kapten Rivera berdiri di titik pengamatan tinggi, merenungkan setiap lompatan, setiap ledakan, setiap momen yang mempertaruhkan nyawa. Beban komando akhirnya terangkat. Di pos komando dan di dek USS Tripoli, para prajurit berbagi cerita dan tawa pelan. 20.000 prajurit itu telah menjadi legenda. Malam pun tiba di Teluk Persia. Lampu-lampu keamanan menyala di seluruh wilayah yang telah diamankan, sementara USS Tripoli dan gugus tugasnya tetap berjaga di lepas pantai. Saat fajar keesokan harinya, seluruh pasukan mulai menaiki helikopter dan kapal pendaratan untuk perjalanan pulang. Suara Kapten Rivera terdengar di setiap radio untuk terakhir kalinya. Misi selesai, selat telah terbuka, Iran telah menyerah, dan kami pulang. Bendera Amerika berkibar bangga tertiup angin pagi itu saat armada berlayar menjauhi garis pantai yang kini sunyi. USS Tripoli memimpin perjalanan pulang, membawa 20.000 prajurit yang mengubah ultimatum menjadi kemenangan yang terjun dari langit, menghancurkan ancaman rudal, merebut pembangkit listrik, dan memaksakan perdamaian. Selat Hormuz kembali mengalir bebas, dijaga oleh keberanian, keterampilan, dan tekad tak tergoyahkan dari 20.000 marinir dan ranger Amerika Serikat yang menjawab panggilan saat dunia membutuhkan mereka. Kemenangan itu akan dikenang selama beberapa generasi. Laut telah terbuka, misi telah selesai, dan kebebasan terus berlayar. Terima kasih telah menonton. Subscribe channel Lintas Layar untuk mendapatkan informasi internasional lainnya.